Jokowi menganggap bahwa menjadi kolonial itu yang memungkinkan dia bertahan, yaitu divide et impera. Yang dilakukan Jokowi persis politik kolonial, memecah belah PDIP, memecah belah Demokrat, memecah belah PKB, memecah belah apa partai yang nggak dipecah belah oleh Jokowi coba? Jadi sempurna Jokowi hidup di gedung-gedung kolonial dan sempurna dia praktekkan politik kolonial, divide et impera. Terima kasih. Abang ini peramal atau Tuhan ya? Sampai bisa meramalkan kondisi yang jauh sampai belum tentu abang juga nanti hidup gitu bisa melihat kenyataan itu. Jadi tolong kalau bicara kita ya sesuailah dengan fakta yang ada. Atau kalau mau bikin asumsi harus ada dasar-dasar yang kuat untuk mendukung asumsi abang. Karena ini kita rakyat dibodohin dengan cara-cara abang kayak begini. Ya itu aja, terima kasih. Oke, silakan survei. Apa saya membodohi, apa mencerdaskan? Terima kasih. Kan dia bilang saya tidak laku dijual. Gak laku dijual itu karena kamu gak sanggup beli itu. Soalnya. Kalau Bukan, harganya. Saya malas beli karena abang itu murah sekali. Nah, saya pulang duluan karena saya gak mau dengar onder deal. Kenapa barang yang onderdil bekas masih juga dicuri oleh montirnya? Kan itu soalnya tuh. Jokowi tahu dari awal ini onderdil doang. Ngapain dia curi? Kenapa dia nggak beli mesin baru itu kan? Karena dia nggak mampu membeli mesin baru. Beberapa mesin dia mau colong nggak bisa tuh. Demokrat sebagai mesin baru dia mau colong nggak bisa. PDIP apalagi mesin lama tapi kuat itu. Diesel lah gitu. Gak mampu. Maka dia colong bagian onderdilnya doang di Golkar. Besok pasti PKB dicolong tuh onderdilnya tuh. Sekarang lagi ribut di Tebu Ireng tuh. Jadi kita lihat nih mental pencuri sebetulnya. Nyolong barang, bahkan barang bekas dicuri tuh. Nah kita bayangkan misalnya. Terus si pencuri itu mau ngapain tuh? Apa yang dia takutkan dengan mesin itu? Bukan mesin itu pendukung dia. Jadi dia takut sendiri pada onderdil dia sendiri itu. PDIP tadinya onderdil dia takut. Karena itu dia mau curi itu, dia mau rampas itu. Golkar onderdil dia mau batalkan. Satu-satunya keterangan adalah ada permainan di belakang layar tuh. Golkar memperlihatkan layar depan itu. Tampilan depan ya kami baik segala macam udah diterangkan di situ. Tapi di belakang layar itu saya bisa bayangkan Erlangga keluarga malam-malam itu paling tangis-tangisan di situ. Semua senyum yang ada di situ seperti dipalsukan di depan layar. Di dalam tradisi Yunani, belakang layar itu disebut obsin. Ob di belakang sin layar, obsin. Dari kata obsin itu datang kata obscenity. Artinya kemaksiatan, keburukan, kebangsatan, perselingkuhan. Di belakang layar semua itu. Gak bisa dilihat memang di dalam ucapan, tapi kita bisa duga dengan kuat bahwa dari awal Jokowi bersembunyi obscene. He's producing obscenity itu. Dasarnya itu. Jadi satu waktu Gibran datang ke rumah saya. Berapa tahun lalu. Saya tanya pada dia, kenapa ke sini? Saya mau belajar dengan Om Rocky, ini bisa panggil Om itu. Kenapa mau belajar di sini? Sekarang saya buka cerita itu. Saya sebetulnya ada di PDIP hari ini, kata Gibran. Tapi saya malas dengan kuliah-kuliah di PDIP itu. Coba bayangin tuh. Cerita, saya buka cerita. Saya bilang, kamu mau jadi politisi itu? Enggak, saya mau jadi anak muda ada. Kalau you mau jadi dari awal itu, kelihatannya kamu mau jadi berminat jadi gubernur DKI. Panggil wartawan, saya bela kamu di sini. Tapi ucapkan, oh enggak Om, saya mau jadi anak muda biasa aja tuh, mau berbisnis tuh. Kasih kritik saya kasih kritik pada dia. Jadi kecenderungan itu saya baca dari awal tuh bahwa oke, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya dapat kesimpulan itu. Jadi dari awal saya udah nggak percaya sebetulnya langkah-langkah Jokowi itu, dan itu artinya di kita bukan sekedar Golkarnya yang jadi soal, tapi sistem politik kita secara keseluruhan. Tugas Presiden Jokowi adalah melakukan pendidikan politik pada bangsa ini. Merusak PDIP, apa itu pendidikan politik?
Mengacak-acak Golkar dari obscenity itu dari belakang layar, apa itu pendidikan politik? Itu soalnya. Bukan saya mau bela Golkar, nggak ada urusan saya dengan Golkar. Bahkan satu waktu di forum Golkar saya bilang, Pak Erlangga di depan saya bilang, Pak Erlangga Anda akan diamputasi oleh Pak Jokowi itu. 3-4 bulan lalu itu ada viral di situ. Erlangga keluar. Ya kenapa Anda keluar? Ya saya minta izin keluar. Ya mungkin dia nggak mendengar itu. Tapi kemudian terjadi sekarang benar-benar diamputasi itu. Onderdil yang paling primer di dalam mesin Golkar diamputasi. Sekarang kita mau coba duga, setelah itu mau diapain tuh partai itu? Apakah cuma demi itu? Pasti tidak. Karena algoritma kekuasaan Jokowi ada sampai 2029, sampai 2000 segala macam itu, bahkan mungkin sampai 2045. Dia harus pastikan bahwa istana IKN itu akan jadi kemewahan dia. Kalau bukan dia, Gibran. Kalau bukan dia, Kaisang. Kalau bukan dia, Etes. Kalau bukan harus sempurna kita baca dalil itu. Pada cara berpikir Pak Jokowi. Nggak ada cara lain untuk nerangin itu. Kenapa Golkar? Ya Golkar partai kuat. Golkar bisa bersekutu dengan PDIP untuk memulai upaya pemaksulan bisa di DPR. Segala macam hak interpelasi segala macam bisa dipakai di situ kan. Jadi Jokowi mengerti bahwa dia tidak aman dengan onderdil dan mesin-mesin. Maka onderdilnya dia preteli kan. Jadi sebetulnya ada kecemburuan pada Pak Jokowi itu. Dia lihat mantan presiden punya partai semua tuh. SBY punya partai, maka masih mampu untuk mengendalikan politik. Ibu Mega punya partai, dia nggak punya partai. Jadi semacam rasa rendah diri yang kemudian berubah menjadi keangkuhan. Yang dia rusak bukan Golkar, yang dia rusak adalah demokrasi kita itu. Bahwa Golkar memang benar, Kang Sobari iya, dia cuma peran. Iya, tapi dia sudah hidup di situ engah-engah tuh, terseok-seok. Harusnya Jokowi katakan perkuat Golkar, bukan rusak. Gitu. Itu pelajaran di kita. Jadi kita mau ucapkan ini sebagai kritik mendasar. Bahwa Jokowi sedang merusak demokrasi, itu poinnya tuh. Partai-partai punya persoalan dengan pidana atau video-video tertentu yang akan dipakai buat nomor. Ya itu soal pribadi mereka tuh. Melanggar hukum pidana, ya. Tapi Jokowi melanggar etika politik, melanggar konstitusi. Kan ini the maximum of all crime, itu melanggar konstitusi. Kan? Jadi kita mesti fokus kembali pada Jokowi sedang merusak demokrasi. Itu dasarnya tuh. Nih depan saya ada karpet nih. Semua orang menganggap kalau dia berdiri di atas karpet itu artinya dia berdiri di surga. Karena karpet itu semacam metafisik, metafor dari surga yang lembut injak-injaknya. Tapi kenapa mesti didekorasi? Ya supaya terlihat betul-betul indah. Tapi ada slang di orang Amerika bilang, called on the carpet. Diminta datang ke karpet artinya akan dihukum itu. Metafor begitu. Erlangga diminta ke istana berdiri di atas karpet artinya akan dihukum. Caimin akan diminta datang ke istana di atas karpet artinya akan dihukum. Jadi sebetulnya kalau kita mau lihat secara sublim aja itu betul, metafisika Jawanya itu muncul, yaitu kebengisan itu yang disembunyikan. Bahkan dia sebutin bahwa setiap kali saya ada di Istana Negara saya mencium bau kolonial di Bogor segala macam. Bukan dia mencium, dia menghirup itu dan dia praktekkan kolonialisme itu. Dia merekolonialisasi bangsanya sendiri kan. Kan diam-diam Jokowi menganggap bahwa menjadi kolonial itu yang memungkinkan dia bertahan, yaitu divide et impera. Yang dilakukan Jokowi persis politik kolonial. Memecah belah PDIP, memecah belah Demokrat, memecah belah PKB, memecah belah apa partai yang nggak dipecah belah oleh Jokowi coba? Jadi sempurna Jokowi hidup di gedung-gedung kolonial dan sempurna dia praktekkan politik kolonial. Divide et impera. Terima kasih. Abang ini peramal atau Tuhan ya? Sampai bisa meramalkan kondisi yang jauh sampai belum tentu abang juga nanti hidup gitu bisa melihat kenyataan itu. Jadi tolong kalau bicara kita ya sesuailah dengan fakta yang ada. Atau kalau mau bikin asumsi, harus ada dasar-dasar yang kuat
untuk mendukung asumsi abang. Karena ini kita rakyat dibodohin dengan cara-cara abang kayak begini. Ya itu aja, terima kasih. Oke, silakan survei. Apa saya membodohi, apa mencerdaskan? Terima kasih. Kan dia bilang saya tidak laku dijual. Nggak laku dijual itu karena kamu nggak sanggup beli itu soalnya. Kalau jauh harganya. Saya malas beli karena abang itu murah sekali. Nah, dan lagi gini lah, nggak ada yang menang dalam pilpres kemarin. Yang menang itu kejahatan. Kalau saya ya, kenapa saya bilang yang menang kejahatan? Karena sejak awal semua kejahatan tuh terang dan vulgar kok. Jangan ada yang membusungkan dada sebagai pemenang. Bukan calon yang menang kemarin. Yang menang kemarin Dajjal kalau menurut saya. Kalau bahasa orang kalah ya begini, ya kan? Yang menang kita itu, menang Pak secara moral. Enggak, jangan tuduh saya kalah. Saya nggak bilang, saya nggak menantang Anda menang. Enggak, aku mau Tapi cerita. jangan bilang orang kalah. Yang menang soal itu, pilpres sudah selesai bos. Ini saudara jangan saya. bawa ke pilpres. Ini ketua Enggak. Bapilu. Dan dia kerja keras untuk pemenangan Prabowo Gibran. Kalau Anda mau bicara sama-sama, siapa bro, menang, ya. siapa kalah, kita ini sudah menghadapi kemarin Ya. tuh negara dan Makanya kekuasaan. ini dan ada- kita masih menang. Ada hubungannya Jadi dengan Partai terminologi Golkar. menang Kalau menurut itu, saya, jangan soal siapa yang kemudian diputus MK. Bullshit. Iya. Omong kosong. kalau nih bro, menurut saya yang pantas jadi ketua umum Golkar beliau ini. Dibanding Bahlil mah kecil dibanding beliau. Iya. Saya tahu Enggak, track recordnya. Ini yang persoalan pernyataan tadi saya ya. kan, Anda kan bicara menang kalah. Yang tanding kemarin bukan lu bos, lu nothing dalam proses kemarin. Oh nggak bisa. Nothing Weh, lu. saya Enggak, bos. bagian tim Aduh. strategis bro. Kau Bos. jangan ngomong. Kalau kamu kalah, Bos. gak usah ngomong banyak. Emang lu sumber, aku Nggak tahu. bisa. Gua I kerja know. keras. Orang-orang gua kerja keras. Lu gimana sih? Aduh, Oke, udahlah oke. Nggak bisa bos. kok ngomong. Anda bilang Anda pemenang, Anda penting dalam proses kemarin. You are nothing. Nothing. Ini pemenangnya nih. Jangan beri kepala. Ini yang gitu kerja loh. keras nih saudara gua Hanya nih. karena Anda berada dalam kelompok orang. Emangnya di tim pemenangan kemarin yang bicara pemenangan? Kagak. Yang bicara itu dekat Blok M sana. Biar kita semua terbuka gitu loh. Yang bicara itu di mana? Di Kemendagri. Mau di mana lagi? Dusta mana lagi yang mau kau buat rakyat bos? Oke. Ah, Ini kan mau pulang nih. tuduhan-tuduhan Gini. yang tak berdasar. Karena kalah dia pasti ngomongnya begini. Apalagi petugas partai. Kita ini menang Pak. Karena kita punya moralitas. Pak Karni, saya Itulah pulang kemenangan duluan ya. kita. Saya pulang duluan karena saya nggak mau denger on the deal.